Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil nabiyyin wal mursalin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Huwa allazi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah fakashafa Allahu bihi al-ghummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda 'ala at-tariqati al-wadihati al-gharra lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-mu'minin, al-mu'minat, al-zakirin, al-zakirat dimanapun berada, pada waktu yang mulia ini marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulia bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena harta, tetapi kita mulia karena iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah hamba yang bertakwa fi ayyi makan, di tempat manapun, wa fi ayyi zaman, di waktu kapanpun, sampai nanti masanya kita berpisah roh dengan jasad. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung Sya'ban ini, mari kita bersama terus bertakwa, terus bersyukur kepada Allah. Semoga Allah berikan yang terbaik kepada kita. Allah berkahi hidup kita. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tolong berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang Engkau kabulkan, yang Engkau terima. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selanjutnya salawat beserta salam kepada Nabi junjungan alam, kepada Nabi kita tercinta, baginda kita, Rasul kita, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqul assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Pada kesempatan waktu yang mulia ini, adapun kami yang dhaif, kami yang fakir, kami butuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menyampaikan kepada hadirin semua sedikit syarahan penyampaian ilmu tentang kaifa nastaqbilu Ramadan. Bagaimanakah cara kita untuk menyambut bulan suci Ramadan? Kita menyebutnya bulan suci. Tentunya di waktu yang mulia ini, di saat-saat kita sedang menghadapi wabah COVID-19, ada dua hal penting yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah bagaimanakah sikap orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah menghadapi musibah ini. Baru yang kedua, kami akan sampaikan persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Orang yang beriman harus yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rukun iman. Ketika ada kebaikan yang kita dapatkan, kita bersyukur. Dan ketika kita dapatkan ujian, cobaan, keburukan dan sebagainya, kita bersabar. Itulah iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Kebaikan yang kita dapatkan, nikmat rezeki yang kita dapatkan, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun keburukan yang kita terima, keburukan yang sedang kita diuji dengan cobaan, itu adalah dosa dari dosa-dosa yang telah kita lakukan.
maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman, dia senantiasa memperbaiki dirinya. Senantiasa dia yakin ada cobaan yang Allah berikan. Allah menyebutkan di surah Al-Mulk ayat yang kedua, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian, Allah uji kita. Allah hendak menguji kita supaya siapa di antara kita yang terbaik amal salehnya. Wa huwal azizul ghafur. Maka hadirin, mari kita terus bertakwa di masa-masa sulit ini kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan berikan janjinya kepada kita. Surah At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi bagi masalah hidupnya. Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tiada dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi kebutuhan hidupnya. Orang yang beriman sebagaimana yang Allah firmankan di surah At-Taubah ayat 51, Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak ada sesuatu yang bisa menimpa kita kecuali sudah ditulis, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, huwa maulana, Allah lah sebaik-baik penolong kita, pelindung kita. Dan kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman senantiasa bertakwa kepada Allah. Dia cemas dengan adanya musibah dan wabah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Dengan ingat kepada Allah, hati kita tentram. Bukan karena mati, bukan mati karena corona yang kita takutkan, tetapi yang paling kita takutkan mati su'ul khatimah. Maka hadirin, tugas kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Tugas kita menyelamatkan diri, menghindar dari penyakit. Makanya ketika kisah Umar bin Khattab, yang mana ketika Umar sudah sampai di perbatasan Syam, lalu beliau didatangi oleh sahabat yang lain. Ya Umar, Syam sekarang sedang dilanda wabah Ta'un. Apakah akan masuk ke Syam atau pulang ke Madinah? Maka berapatlah, berundinglah Umar dengan para sahabatnya. Diputuskan, kita pulang ke Madinah. Lalu sahabat lain mengatakan, afiraran min qadarillah atau kama qala. Apakah engkau lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Teruslah masuk ke Syam. Lalu Umar mengatakan, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita pergi dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Lalu sahabat Nabi menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Idza sami'tum at-ta'una bi ardin fala taqdumu alaihi. Ketika terjadi wabah di suatu negeri, jangan masuk ke situ. Kalau kita datang ke situ, kita sama dengan bunuh diri, zalim kepada diri kita. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan ketika wabah terjadi di suatu negeri dan Anda di situ, jangan keluar. Kalau Anda keluar, Anda kurang bertawakal kepada Allah. Kalau Anda keluar, petugas kedokteran medis susah mengobati Anda. Kalau Anda keluar, Anda positif, Anda akan menularkan penyakit kepada orang lain. Hadis Bukhari, sudah ada contoh. Maka orang beriman hidupnya penuh dengan syukur dan sabar. Hadis dari Abi Yahya, Suhaib bin Sinan, rawahu Muslim. Apa kata Rasulullah? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh ajaib, aneh urusan orang beriman itu ketika dia mendapatkan kebaikan. In asabatahu sarra syakar fakana khairan lah. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia segera bersyukur kepada Allah, dan itu yang terbaik. Wa in asabatahu darra sabar fakana khairan lah. Dan ketika dia mendapatkan keburukan, ujian, dia bersabar. Kita yakin dengan hadis Bukhari, hadis dari Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali juga Allah turunkan obat bersamanya. Tugas kita berobat, tugas kita menghindarkan dari penyakit. Maka bertakwalah kepada Allah. Nabi Yuna Ibrahim di surah Asy-Syu'ara ayat 80, ketika dia ditimpa sakit,
Dia mengadu kepada Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Nabi Ayub, surah Al-Anbiya ayat 83, apa kata Nabi Ayub? Wa Ayyub idz nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahim. Dan Nabi Ayub mengadu kepada Allah, ya Allah, aku ditimpa sakit dan Engkaulah yang Maha Penyayang. Mengadu kepada Allah. Maka kita berdoa, Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi. Inilah sikap kita menghadapi musibah. Yang kita khawatirkan sekali lagi, mati su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi penyakit wahan kepada kita. Apa penyakit wahan kata Rasulullah? Hubbud dunya. Jadi yang lain hubbul haya wa karahiyatul maut. Engkau cinta dunia dan engkau takut mati. Engkau cinta dunia. Kenapa? Takut karena belum menikmati dunia ini. Kenapa engkau takut? Ataukah karena kebun belum menjadi? Kenapa engkau takut? Apakah karena harta belum bertumpuk-tumpuk? Engkau takut mati, engkau cinta dengan dunia. Kaum muslimin, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Rasulullah wafat. Musuh-musuh juga wafat. Dan semua kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi siapa yang dihindarkan dari neraka, dimasukkan dia ke surga, itulah orang yang beruntung. Hidup kita tak lama. Kaum muslimin, Rasulullah wafat umur 63, Abu Bakar 63, Umar 63, Utsman 82, Ali 63. Berapa usia kita? Wallahu a'lam. Yang kedua, kaifa nastaqbilu Ramadan? Bagaimana cara kita menyambut bulan suci Ramadan ini? Kenapa untuk dunia kita bisa menyambutnya? Berpayah-payah kita mempersiapkannya. Kalau ada suatu acara, kita sibuk latihan, kita sibuk ini dan itu. Dan kenapa untuk akhirat kita tak bersiap? Sebenarnya kita menyambut Ramadan ini, kita sedang menyiapkan tempat tertinggi kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan dipanggil nanti dari pintu surga. Bukankah Nabi telah mengatakan, wa man kana min ahli shalah du'ya min babis shalah, wa man kana min ahli siyam du'ya min babir rayyan. Siapa yang bagus salatnya, ahli salat, bagus salatnya, dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli siyam du'ya min babir rayyan. Siapa yang termasuk ahli siyam, ahli puasa, dipanggil dari pintu puasa. Allah Maha Adil, Allah banyakkan pintu surga daripada pintu neraka. Lil jannati thamaniyatu abwab wa lin nari sab'atu abwab. Surga 8 pintu, neraka 7 pintunya. Dan di antara pintu surga itu ada pintu untuk orang yang mulia dengan puasa. Nanti akan diseru nanti apa? Dalam sebuah riwayat disebutkan, aina shaimun, manakah orang yang berpuasa itu? Fayaqumun, lalu mereka berdiri. Masuklah mereka dari pintu surga, pintu Ar-Rayyan. Allah berfirman surat Az-Zumar ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika orang-orang bertakwa, beriman kepada Allah, takut kepada Allah, dengan puasa apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka orang yang takut kepada Allah, orang yang khawatir dengan azab Allah, dibawa ke surga Allah zumara, berombong-rombongan. Hatta idza ja'u, ketika mereka sudah sampai ke pintu surga, wa futihat abwabuha, pintu surga dibuka untuk mereka, wa qala lahum khazanatuha, penjaga surga, malaikat Ridwan menyambut mereka. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum, selamat untuk kalian semua. Tibtum, berbahagia. Fadkhuluha khalidin, masuklah ke surga kekal selama-lamanya. Kaifa nastaqbilu Ramadan? Bagaimana cara kita menyambut bulan suci Ramadan? Kita sambut Ramadan ini dengan at-taubatu wal istighfar, dengan taubat dan istighfar. Allah berfirman di surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah. Tubu, kembali kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, menyesal
melakukan perbuatan baik agar terhapus kesalahan. Ahsin fima baqa tughfar laka fima madha. Kita perbaiki. Allah adil, Allah penyayang kepada kita. Innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Allah bentangkan maaf di malam hari bagi orang yang bersalah di siang hari. Allah bentangkan maaf di siang hari bagi orang yang bersalah di malam hari. Tugas kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubata ma lam yughargir. Allah masih menerima tobat sebelum nyawa roh sampai di kerongkongan. Rasulullah dan juga istighfar tentunya kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dia beristighfar kepada Allah. Dalam riwayat, inni la astaghfirullah fil yawm akthar min 70 marrah wa fi riwayatin ukhra 100 marrah. Aku bermohon ampun kepada Allah dalam sehari 70 kali. Astaghfirullah. Sudahkah di pagi hari ini kita baca sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Fa'innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut dengan Ramadan dengan istighfar, dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa persiapan kita untuk menyambut Ramadan? Tentunya amal saleh bil qiyam wassiyam. Kita senantiasa untuk taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan taat dan takut tadi kita diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang berbahagia, persiapan yang tidak kalah pentingnya dalam menyambut Ramadan adalah persiapan kita untuk meminta maaf kepada orang lain. Wal 'afina 'anil nas. Memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dengan istighfar dan meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada manusia. Tidak ada dendam. Dua hal yang kita lupakan. Salah orang kepada kita, kita lupakan. Tak ada dendam di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang yang beriman ini bersaudara. Bersaudara kita semuanya. Dan persiapan kita yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan kita mengetahui keutamaan Ramadan tersebut. Keutamaan Ramadan dan keutamaan puasa itu. Yang pertama tentunya keutamaan puasa. Orang-orang yang berpuasa itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus masuk kepada surga dari pintu Ar-Rayyan. Dan orang-orang yang berpuasa itu akan menjadi puasa baginya wijah perisai. Kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Karena puasa itu perisai. Dan dengan puasa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis atau kama qala Nabi, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Siapa yang berpuasa satu hari ikhlas karena Allah, Allah jauhkan dia dari neraka sejauh 70 musim, 70 tahun. Neraka itu sangat panas. Suatu ketika Nabi berjalan bersama sahabat, Nabi mendengar sesuatu yang jatuh. Idza sami'a wajibah. Atadrun, kata Rasulullah, apakah kalian tahu? Kata sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kata Nabi, dzaka hajarun rumiya fin nari jahannam munzu 70 kharifa fahuwa yahwi ila an-nari hatta intaha ila qariha. Itu batu dijatuhkan dilemparkan ke dalam neraka semenjak 70 musim yang lalu, dan batu itu baru sampai sekarang ke dasar neraka setelah dilemparkan selama semasa dalam rangka 70 tahun dia dilemparkan ke neraka baru sampai batu. Betapa dalamnya neraka tersebut. Maka hadirin yang berbahagia, tugas kita bertakwa kepada Allah. Tugas kita sebelum Ramadan meminta maaf, jangan sampai kita zalim kepada saudara kita. Hadis dari Abu Hurairah rawahu Muslim, apa kata Rasulullah? Suatu ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Lalu apa kata Rasulullah kepada sahabat setelah dia bertanya, dijawab oleh sahabatnya, al muflisu fina man la dirahma wa la mata'.
Orang yang bangkrut itu kata sahabat, mala dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu sesuai dengan pengetahuan sahabat, orang yang tak punya uang lagi dan sudah harta sudah habis. Kata Nabi, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumil qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyam. Orang yang bangkrut itu orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. Tetapi di dunia ada dosa-dosa yang belum dia selesaikan. Kesalahan kepada manusia, zalimnya belum dia selesaikan. Yang pertama, waqad syatama haza, dia menghina orang. Wa qazafa haza, dia menuduh orang. Wa akala mala haza, dia makan hak orang lain, belum dia kembalikan di dunia. Wa daraba haza, aw wasafaka dama haza, dia tumpahkan darah orang lain. Wa daraba haza, dia pukul orang lain. Dia tendang orang lain, belum dia minta maaf. Sementara dia sudah sampai ke akhirat. Bagaimana cara dia menyelesaikannya? Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diambillah pahala, diberikan kepada orang yang zalim. Permasalahannya kalau sudah habis pahala, dosa, salah masih banyak kepada orang, bagaimana cara dia menggantinya? Ukhidat min khatayahum faturiyat alaih, diambil dosa orang yang dia zalimi, dipindahkan kepadanya, summa turiha finnar, lalu dicampakkan ke neraka. Itulah orang yang bangkrut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita kaum muslimin, kaum muslimat, kembali kita, ada apa dengan Ramadan ini? Ramadan satunya bulan yang khusus disebutkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Jumat Sayyidul Ayyam, Ramadan Sayyidul Syuhur. Di Ramadan Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Qadr ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Quran itu pada malam yang diberkahi, Lailatul Qadar. Bacalah tafsirnya. Dan Allah mengatakan di surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan suci Ramadan Al-Quran diturunkan. Apa tugas kita? Persiapan kita menyambut Ramadan. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita baca Al-Quran. Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili rawahu Muslim. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran itu akan datang pada hari kiamat, membela, membantu, menolong, menyelamatkan kawannya atau orang yang sering membaca Al-Quran dunia dari siksa api neraka. Datang syafi'an li ashabi, menolong kita. Dan juga di hadis yang lain apa kata Rasulullah? Innas siyam wal Quran yashfa'an lil 'abdi yaumil qiyamah. Sesungguhnya puasa, sesungguhnya Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada hamba pada hari kiamat kelak. Maka tugas kita, mari kita pelajari Quran. Khairukum, kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kita khatamkan Quran. Allahumma ja'alna min ahli Quran. Semoga Allah menjadikan kita ahli Quran. Kami sering menyampaikan kepada anak-anak yang ikut musabaqah tilawatil Quran. Kami sampaikan kepada mereka, kita tak akan ingin menjadi orang yang ahli MTQ, tapi kita ingin menjadi ahli Quran, bukan ahli MTQ. MTQ hanya wasilah untuk mendekatkan kita kepada Allah dengan kita pelajari Quran. Kaum muslimin, mari kita baca Quran. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Rasulullah SAW, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Yang membaca satu huruf dari Al-Quran mendapatkan satu kebaikan. Dan satu huruf tadi, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10. Kita baca alif lam mim, itu bukan 3 pahala, tapi 30 pahala. Maka mari kita baca Al-Quran, kita khatamkan, kaum muslimin. Kemudian persiapan kita menghadapi Ramadan adalah persiapan akhlak. Semoga akhlak kita sesuai dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan akhlak ini kita akan mudah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ramadan segera akan datang kepada kita. Selama setahun ini kita sudah sibuk dengan dunia. Kita sudah sibuk dengan pekerjaan kita. Kita ingin Ramadan ini, kita ingin sucikan diri kita. Maka bangunlah pondasi takwanya sebelum kita masuk kepada bulan takwa.
Kita bangun pondasi dari sekarang. Kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Jangan sampai kita hanya kenal baik dengan Allah Ramadan saja, habis Ramadan kembali kepada dosa. Ingat, di antara tanda amal ibadah diterima oleh Allah selama Ramadan, yaitu dengan baiknya hamba, istiqomahnya hamba dalam taat setelah Ramadan. Maka takutlah kepada Allah sebelum Ramadan, ketika Ramadan, dan setelah Ramadan. Kita takut kepada Allah. Kata ulama ahli tasawuf mengatakan, sebenarnya orang beriman hidupnya setiap hari hanyalah Ramadan. Setiap hari itu dia puasa sebenarnya. Walaupun bukan Ramadan, dia puasa dari apa? Dari maksiat. Dia puasa dari apa? Dari dosa, dari kesalahan. Dia menghindarkan dirinya. Kapankah waktu berbuka? Sudah datang kematian. Diputuskan nanti dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah masa-masa dia mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama di dunia ini kita berpuasa dari dosa dan maksiat. Kita kenal baik kepada Allah, bukan hanya ketika Ramadan. Maka salah seorang ahli hikmah mengatakan, kun rabbaniyan wa la takun ramadhani. Jadilah hamba Allah yang sejati, jangan menjadi hamba Ramadan. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan ya karim. Allahumma irfa'na al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amma. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rizqna jannah ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.